semua, selamat datang di Psikologi Yunai. Podcast kali ini kita kedatangan Akang Riana Ashep Lesmana, MPsy psikolog. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun sekaligus dosen di UIN. Ya, selamat datang ya Kang. Oke, dari semua yang dipelajari saat kuliah itu, ilmu apa yang paling benar terpakai di lapangan? Ilmu yang paling terpakai ya. Sebenarnya mah kalau ilmu mah semuanya kepake. Pastinya. Cuman kalau ini mah dipersempit, harus disebutin gitu ya. Kalau dulu mah yang pas zaman saya 1 sampai S2 sih, sampai profesi ya. Yang pertama sih ini psikologi kepribadian. Kita tuh harus belajar banget tentang gimana konsep psikologi ya, tentang manusia gitu, berdasarkan POV para tokoh gitu. Mulai dari yang paling, bahkan bukan cuma dari Freud ya, dari dulu sebelum ilmu psikologi lahir, dari psikologi pada zaman misalkan dari kuno gitu ya, zaman filosof tuh dipelajari gitu. Itu sebenarnya kalau bagi saya itu teori kepribadian juga, cuman versi zaman Yunani misalkan gitu. Atau kalau dulu, tadi kan di awal saya bilang saya baru tahu psikologi itu sebagai ilmu yang bisa dipelajari itu jelasin pas tahun 2000 ya. Dari dulu saya tuh, karena saya dari kampung ya, kalau di kampung mah suka ada tuh, kalau pengen tahu orang pribadi yang gini cina lihat dari wajahnya gini gitu ya, dari dahinya gitu. Itu kayak kepribadian tapi versi kearifan lokal gitu. Kalau saya mau ngeliatin gitu. Jadi soal kepribadian itu penting banget ya. Kita biar tahu nanti secara teori gimana seseorang itu berperilaku, dinamika yang terjadi dan sebagainya. Nah, kemudian ini saya sebut beberapanya. Karena saya nggak bisa menentukan hanya salah satu gitu. Terus yang kedua tuh asesmen psikologi. Kalau yang dulu sih populernya psikodiagnostik ya. Psikodiagnostik itu ada observasi, wawancara, sama tes. Nah itu tes psikologi juga bagi saya itu penting ya. Kalau di dalam dunia praktek itu penting. Kita tuh kadang kalau menilai hanya dari penilaian pribadi itu bisa subjektif gitu, bias dan sebagainya. Kalau pakai alat tes, kemudian nanti observasi, wawancara tuh mendukung gitu. Nah, jadi kita udah tahu kepribadian teorinya, kita bisa menggali apa sih kepribadian orang menggunakan alat-alat yang sudah terstandarisasi gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu psikologi abnormal. Kalau di klinis itu penting ya. Kalau kita mau jadi seorang klinisian, belajar psikologi abnormal itu perlu ya. Kalau tadi psikologi kepribadian itu lebih kepada membedah bagaimana orang berperilaku dengan karakter masing-masing, traitnya gimana. Nah, kalau psikologi abnormal itu nanti lebih pada kita membuat sebuah diagnosa gitu tentang seseorang tuh mengalami jenis gangguan apa gitu. Jadi nanti tuh kita mengcombine hasil asesmen. Kalau ada orang datang punya keluhan, kita observasi, kita wawancara, kalau perlu kita tes, nanti hasilnya kita olah, kita buat hipotesisnya. Nah, kita membuat diagnosa ada prognosa gitu. Oh, berarti berdasarkan pemeriksaan psikologi kemungkinan klien ini mengalami gangguan apa. Sehingga kalau udah clear gangguannya, kita akan mudah menentukan intervensinya atau treatmentnya. Maka ilmu yang kemudian berlaku, yang penting bagi saya terutama ketika profesi atau S2 itu intervensi atau teknik-teknik terapi itu penting, macam-macamnya gitu, untuk kita sekalian membantu bagaimana orang ini mengatasi masalahnya. Itu sih kalau bisa secara umum. Terus ada gak gap antara yang diajarkan di kampus sama realita di lapangan? Gapnya agak banyak sih, gitu ya. Jadi kalau menurut teori begini gitu ya. Kalau di lapangan itu nggak selalu begitu. Gitu kadang-kadang ada aja hal yang menuntut fleksibilitas kita ya, kemampuan adaptasi kita segera gitu. Misalkan kalau secara teori itu menghadapi orang yang begini tuh harus bagaimana gitu ya. Ternyata nggak selalu berlaku sama. Ada poin-poin khusus tertentu yang kita tuh harus bereaksi atau merespon ya, memberikan respon pada seorang klien misalkan itu sesuai dengan yang dia butuhkan saat itu gitu. Atau bisa juga misalnya yang gap itu kayak misalkan dalam teori kepribadian itu begini gitu ya, ada dijelasin
ternyata ada beberapa hal nggak persis banget gitu. Jadi memang ada hal lain, faktor yang kontrol atau mungkin faktor-faktor yang berpengaruh lainnya yang mungkin kalau kita mengambil dari satu tokoh itu tidak menjadi fokus pada tokoh itu, tapi sebenarnya itu juga berpengaruh pada apa yang terjadi misalkan pada klien tertentu. Dan maka penting bagi kita untuk selalu open mind gitu, pada perspektif yang berbeda. Oke. Gitu. Ngomongin soal mahasiswa, ada satu kasus yang mungkin relate bahkan ke kami sendiri juga. Jadi ada mahasiswa panggil aja Jo semester 2. Dia itu tugasnya numpuk, terus ekspektasi dari keluarga juga tinggi. Karena dia mahasiswa psikologi, dia malah ngerasa kayak harusnya tuh kuat, aku kan punya ilmunya. Dan akhirnya dia malah nahan semuanya sendirian dan nggak mau cerita ke siapapun. Nah, kalau Jo ini datang ke Akang, apa pertanyaan pertama yang bakal Akang ajuin dan apa alasannya? Oke, dia merasa berat karena tekanan orang tua gitu ya, Dan dan tugas yang numpuk ya. Yang dia keluhkan pertama kali apa dulu? Apa yang dia keluhkan itu kan berarti karena tugas yang banyak dan tekanan orang tua, dia merasa harus kuat gitu ya. Sebenarnya kalau saya sebenarnya anaknya langsung kalau ada Jo-nya itu ya di anak saya tuh sebenarnya bisa saling sambil lihat Jo kayak gimana. Tapi kalau saya paling kalau pas pertama yang basic sih bertanya tentang kabar dulu gitu ya, sama perasaan dia saat itu yang pernah merasakan apa gitu. Terus ya kita apresiasi juga kesediaan dia mau datang, karena gak semua orang yang ada masalah tuh mau datang mau cerita. biasanya ada yang karena dipaksa juga. Ya betul, makanya itu penting di awal kalau bagi saya. Jadi kalau misalkan ada orang atau klien yang datang ya, saya mesti menanyakan perasaannya dulu saat itu gimana, biar kita juga menyesuaikan nanti pendekatannya, komunikasinya dengan dia seperti apa. Karena ada orang yang mungkin dia keluhannya udah seminggu yang lalu, terus baru bisa ketemunya hari ini perasaannya udah berbeda. Udah selesai kemarin kan bisa aja. Jadi kita tuh klarifikasi. Karena kita kalau nanya kabar kan biasa butuh raport ya, seperti apa gitu. Kalau misalkan memang masalahnya masih sama, ya yang paling dia merasa paling berat tuh dalam hal apa ini, proses gitu. Karena orang tuanya sebagai beban itu atau tugasnya dulu atau apa gitu. Terus apa yang dia sudah lakukan. Nah, jadi saya akan melihat dari usahanya dia sejauh apa. Karena boleh jadi dia sudah melakukan hal-hal yang baik gitu ya, hanya belum optimal. Misalkan dia hanya butuh support aja, atau misalkan dia butuh tambahan informasi atau cara, atau gimana caranya ngelurusin yang udah dilakuin. Ada yang kayak gitu tuh. Gitu. Nah kalau misalkan dia udah jelas permasalahannya apa, baru kita akan tunduk. Kalau saya biasanya menjelaskan dia mau terkait masalah apa dulu yang paling dia pengen kita bantu. Karena kadang-kadang orang itu kan tadi masalahnya ada beberapa yang dia rasakan itu apa, yang berat itu apa. Nah terkait apa itu juga penting, dengan siapa juga penting. Sehingga nanti itu masalahnya kita bikin skala prioritas. Mana dulu yang bakal kita selesaikan. Mau urusannya dengan kuliah dulu supaya lebih ringan perasaannya, atau mau bagaimana ngomong dulu ke orang tua gitu. Kalau saya sih biasanya dipilah dulu ya, jadi jangan semua dulu gitu. Dan kita juga mengajak pada dia untuk terbiasa membreakdown ya, atau kata yang lain itu chunking. Jadi coba di perintilan masalah itu dipilah-pilah dulu. Nah, karena orang yang udah kalau dibilang overwhelmed kayaknya atau udah kewalahan itu saking banyaknya gitu ya dengan masalahnya tuh, urusannya tugas, dosennya di rumah, belum lagi dengan teman, segala macam gitu. Nah kita tuh pilah dulu biasanya. Nah dari situ kalau kita mau fokus ke yang mana dulu, ini pada akhirnya memang saling berkaitan, ada siklenya gitu, sebuah siklusnya ada tuh biasanya. Jadi karena misalnya ya, kalau ini kan masih semester 2 ya kasusnya. Kalau pada mahasiswa semester akhir itu yang skripsi mah
dia gak mau bimbingan karena dosennya, terus dia gak semangat, terus sama orang tua atau juga tapi dia pada akhirnya menghindar terus dari bimbingannya. Nah kalau pada Jo ini tuh apalagi baru semester 2 ya, mungkin dia bisa jadi nanti pengaruhnya apakah ada kemampuan dia beradaptasi di lingkungan juga yang masih perlu waktu misalkan gitu, perlu punya teman bicara misalkan gitu, sehingga dia pendam sendiri masalahnya di situ, atau memang benar tekanan orang tua yang berat, atau persepsi dia aja bahwa orang tuanya menekan. Itu tuh kalau saya perlu clear masalah dulu sih. Terus misalkan itu beban saya untuk tugasnya berat banget, kayak beratnya tuh kayak gimana. Misalkan semester ini kamu ada mata kuliah apa aja, mata kuliah apa yang menurutmu paling berat nih, kita urai dulu. Oke, kita bikin prioritas dulu. Misalkan mata kuliah ini biasanya kalau semester 2 statistik gitu. Benar. Statistik tuh kayak ini natural, itu juga tuh statistik. Nah, coba nanti apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan dalam belajar. Kadang-kadang orang merasa sulit itu karena dia juga mau juga berusaha. Dari awal tuh udah susah, udah nggak mau belajar. Padahal mah bisa diatasi. Kita temukan caranya yang paling efektif apa. Yang atau kalaupun enggak, yang minimal tekanannya itu bisa lebih ringan lah. Gitu. Sehingga nanti kalau yang lebih ringan, energi yang lain kita pakai buat yang lainnya. Kita bagi itu energi kalau udah ada prioritas. Satu kita pecah, kita fokus mana dulu. Kita targetnya ini selesai dulu. Gitu ya. Jadi kalau ada masalahnya orang tua, pelajaran, mungkin dia di lingkungan juga belum cocok sama teman ya. Mana yang paling mengganggu dulu? Ada orang yang gini, dia itu masalah utamanya itu karena belum klik sama lingkungan atau teman. Tapi kalau pas udah dapat teman yang nyaman, belajar bisa bareng. Kalau dia ada masalah sama orang tua, bisa cerita. Itu meringankan bebannya. Sebenarnya banyak sih aspek atau faktor yang bisa kita lihat dan bisa kita bantu untuk urai masalahnya. Jadi kalau yang penuh itu ya kewalahan masalah itu ya kita bantu untuk tata dulu. Kalau masalahnya apa dulu, 1, apa 2, apa 3, apa. Gitu. Jadi untuk solusinya beda-beda gitu ya. Ada Jo 1, ada Jo yang lain. Jo yang sama, tapi dia yang harus menentukan dulu prioritas masalahnya. Seperti itu. Jadi Jo yang sama yang menghadapi masalah orang tua yang bagaimana, kemudian dengan kuliah yang bagaimana, atau kalau misalnya ada yang dengan teman gimana. Jadi nanti itu ada prioritas penyelesaian masalah mana dulu yang mau kita jadi mana yang kamu paling hadapi ini, yang paling berat mana, dengan orang tua atau dengan pelajaran mata kuliah atau dengan pertemanan, misalnya hubungan relasinya sosial yang mana. Kalau nggak ada ya udah nggak masuk bareng-bareng, tapi satu-satu kita bahasnya. Jadi biar terbiasa dia itu berpikir secara terpusat ya, terfokus, mindful gitu. Jadi pada satu aspek dulu kita bedah satu. Makanya kalau dalam sesi konseling itu jangan harap bisa satu sesi bisa selesai semua. Ingat ya, masalah itu terjadi tuh karena sudah saking menumpuk dari awal itu terjadi kayak masalahnya. Nah makanya proses penyelesaian masalah juga nggak bisa dalam satu waktu langsung selesai gitu. Bisa kayak kalau medisnya minum obat sakit kepala udah ringan lagi. Nah kalau psikologis itu kadang perlu proses gitu. Perlu proses, bahkan kalau memang udah dalam tanda kutip udah parah, perlu pembiasaan baru. Dia itu. Jadi kayak misalkan orang ini kalau kayak Jo tadi misalkan dia biasanya jarang ya yang keluhannya langsung terbuka. Kalau awal-awal tuh biasa pasti dia ngasih keluhannya apa? Susah tidur, nggak bisa fokus dan cemas gitu. Pasti keluhannya itu yang di awal kali muncul itu. Nah makanya di awal itu biasanya kita suka klarifikasi, kita probing masalahnya yang bikin dia susah tidur, yang membuat dia cemas itu apa sih. Nah mungkin keluar yang masalah tadi, saya ada tuntutan orang tua, saya ada tugas, tapi saya tuh harus kuat karena udah mahasiswa nih sekarang. Nah kayak gitu, itu sebetulnya berkebutuhan. Cuman kalau bagi saya prioritaskan, buat dulu prioritas, dan jangan lupa kenali batasan diri. Kamu ini kalau nggak bisa belajar dalam waktu 1 jam, jangan maksain 1 jam. Kalau udah lebih 1 jam, kamu bakal, kalau bahasa sekarang burnout ya istilahnya ya, bakal stres gitu. Jadi kalau memang bisanya setengah jam, udah setengah jam dulu aja, bertahap aja gitu. Jadi kalau misalnya berat banget nih ngerjain tugas dalam waktu setengah jam, 30 menit, jangan langsung mikir 30 menitnya, 5 menit dulu.
Nah, itulah pentingnya membuat prioritas tadi, sama mengenali keterbatasan diri kita, dan jangan lupa untuk minta bantuan ke teman atau misalkan siapa orang yang dianggap nyaman untuk diajak bicara gitu. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin sesi foto